kita belajar, yaitu sepertinya hambanya Daud. Dia disebut orang yang kuat di dalam Tuhan, sekalipun manusia memandang dia yaitu lemah, tidak berdaya, sepele. Namun ya, dia seorang yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya jadilah kita, ya, kalau orang nyindir kita, orang lemah, tidak berdaya karena kita tidak melawan, tidak membalas, ya. Tapi harus kita tahu bahwa itulah orang yang kuat di dalam Tuhan, seperti hambanya Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 28 dan 33. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Nah, ini hambanya Daud yang begitu disepelekan, diremehkan, kakaknya sendiri dari antara saudaranya, ya, Eliab, ya, menuduh hati Daud jahat. Padahal dia itu seorang yang hatinya baik, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa manusia memandang muka, tetapi hati yang dipandang Tuhan, ya. Jadi kakaknya Eliab memandang muka, ya, jadi jahat kakaknya. Padahal Tuhan memandang hati Daud. Dia seorang berhati baik, berhati nurani, yang murni, yang tulus ikhlas, yang sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi sekalipun kita yang mengalami hal ini dalam mengikut Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kita diremehkan, disepelekan, dihina, tetapi belajar, ingat seperti hambanya Daud, dia seorang yang kuat di dalam Tuhan sampai zaman ke zaman, ya, tidak pernah terkalahkan, ya, karena dia disertai oleh Tuhan. Dia seorang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, sampai juga seorang Raja Saul, ya, tidak percaya, ya, begitu dia sepele melihat yaitu Daud karena dia seorang muda. Begitulah anak-anak kami yang masih muda. Sampai Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan ada orang yang memandang kau rendah karena kau masih muda, tetapi jadilah contoh dan teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kesetiaan, kesucian. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan beroleh kemenangan, ya, di dalam nama Yesus, kita bisa mengalahkan segala dosa. Ya, kalau kita beroleh kemenangan berarti kita mampu mengalahkan segala dosa, segala yang jahat. Kita tidak mau yang melakukan yang jahat, kita tidak mau melakukan yang tidak benar. Nah, jadi inilah yang disenangi Tuhan. Ya, ini yang disenangi Tuhan, bahwa misi daripada Daud bukan untuk pribadinya. Dia masuk ke tempat pertempuran bukan supaya dia beroleh keuntungan, tidak, tapi dia yaitu menyatakan nama Tuhan, ya, bahwa nama Tuhan itu tidak boleh, ya, diremehkan, ya, karena seorang dari Filistin yang namanya Goliat, begitu dia meremehkan nama Tuhan barisan Israel. Tetapi Daud, ya, begitu dia menentang, ya, begitu dia juga memerangi, ya, orang-orang yang berkata, yang mencemokan daripada nama Tuhan barisan Israel. Ya, mari kita lihat yaitu bagaimana misi Daud, ya, di dalam pertempuran sampai dia beroleh kemenangan. 1 Samuel pasal 17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita lihat dulu, ya, pada misi pertempuran ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, itu misi kebenaran yang juga yang beroleh kemenangan. Itu misi kebenaran di dalam Tuhan sampai beroleh kemenangan. Seperti halnya hambanya Daud, dia memegahkan nama Tuhan, bahwa dia mendatangi musuhnya, ya, bukan memakai kepintarannya, memakai kehebatannya, memakai manusianya, bukan, tetapi dia memakai nama Tuhan Allah semesta, ya, dia memakai nama Tuhan, ya, nama Yesus,
Jadi itu sebabnya ya kalau kita terus mengandalkan Tuhan dan kita selalu ya percaya kepada nama Tuhan, kepada firman Tuhan, maka kita akan ditolong Tuhan sehingga kita orang-orang yang beroleh kemenangan ya demi kemenangan, sehingga kita dimampukan Tuhan mengalahkan segala yang jahat, mengalahkan segala dosa, sehingga kita tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, jadi sehingga hasilnya kita baca ayat 50, 1 Samuel pasal 17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, ini. Tanpa pedang di tangan. Tidak ada memakai senjata duniawi, tetapi memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itulah firman pengajaran yang benar. 2 Korintus pasal 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Puji nama Tuhan. Nah, jadi itulah orang yang kuat oleh karena Tuhan. Sekalipun ia dipandang manusia remeh, diremehkan, disepelekan, lemah, tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, tidak pandai. Ya, kita harus percaya bahwa kalau kita memegahkan nama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang kuat, maka kita disebut lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Ya. Jadi jangan pernah kita memakai senjata duniawi seperti tadi perjalanan kehidupan Nimrod yang hebat perkasa, ya, yang tidak mengandalkan nama Tuhan, yang hanya memegahkan kehebatan, keperkasaan, kepandaian, maka sekalipun dia buka usaha bangunan menara Babel sampai setinggi langit, tetapi Tuhan turun sampai dia mengatakan apapun yang direncanakan manusia, apapun yang direncanakan mereka tidak terlaksana, berarti Tuhan tutup pintu berkat. Nah, itu sebabnya kita belajar mengikuti teladan Daud yang tidak memakai senjata duniawi, tetapi memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan termasuk juga yang kita baca tadi 2 Korintus 10 ayat 4, seorang hambanya Paulus menekankan bahwa selama ya dia melakukan pelayanan tidak pernah memakai senjata duniawi, artinya tidak pernah kita membalas kejahatan, ya, tidak pernah kita melawan, tetapi kita melakukannya. Firman Tuhan mengatakan balaskan kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita harus ya terus meminta diperlengkapi dengan senjata kuasa Allah, dimampukan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita bisa mengampuni, memaafkan, bisa kita juga tidak menyimpan kesalahan orang, ya, bisa kita juga memberkati orang yang memaki kita. Kita bisa juga yang mendoakan orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita tanpa alasan. Itu ampuhnya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itulah kuasa Roh Kudus ya, yang memberikan kita bisa mampu, ya, sehingga kita punya kendali hidup kita. Yang mengendalikan hidup kita adalah ya Tuhan sendiri yang menjadi komando pemimpin dalam kebenaran. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, kita disebut juga keturunan daripada Daud yang memegahkan nama Tuhan, yang tidak memakai senjata duniawi, tetapi memakai senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang pemenang, ya, tidak yang pernah kita juga menyerah dalam segala tantangan, rintangan apa yang kita hadapi, ya, karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu di pihak kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita memegahkan nama Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kita beribadah. Mengapa kita beribadah? Untuk memegahkan nama Tuhan. Lukas pasal 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini. Jadi nama Daud selalu disebut di dalam yaitu silsilah kelahiran Yesus. Mengapa? Karena Daud yang dulunya orang diremehkan, disepelekan, sepertinya lemah tidak berdaya, tetapi karena dia orang yang memegahkan nama Tuhan, mengandalkan nama Tuhan, ya, sehingga dia orang yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak pernah terkalahkan, sehingga dia selalu diingat. Itu sebabnya kalau kita orang-orang ya yang sungguh juga mengandalkan Tuhan, memegahkan nama Tuhan dalam segala apapun kegiatan, usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang kita lakukan, maka kita selalu ya teringat bahwa kitalah orang-orang yang telah dilahirkan di dalam nama Yesus,
Ya, kita orang-orang yang telah dilahirkan di dalam nama Yesus, sehingga kita bukan lagi anak-anak dunia, tetapi kita disebut anak-anak Allah yang berhak menerima yaitu janji-janji Allah. Ya, yang berhak menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Jangan kita ikut-ikutan, ya, sekalipun banyak orang mencari follow sekarang ya di internet, ya, supaya menjadi orang yang hebat, orang yang jago khotbahnya, itu bagus. Tetapi hati-hati, karena firman Tuhan mengatakan, ya, barang siapa yang merasa diri sudah tegak berdiri, maka hati-hati supaya jangan jatuh. Nah, kita harus tahu bahwa kalau kita ya sudah menjadi orang hebat, orang maju, orang terkenal, ya jangan sampai kita jatuh, berhati-hati. Sekali lagi, kalau kita sudah menjadi orang yang hebat, orang yang jago, orang yang berhasil dalam segala usaha pekerjaan, bahkan pendidikan sekolah, hati-hati supaya jangan jatuh. Ya, karena lewat puji-pujian dari orang harus kita sadar, ya, bahwa itu yang akan membuat akan kita menjadi jatuh. Lukas pasal 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, ini ketika kita sudah mempunyai usaha kedudukan, bahkan kita disebut juga dalam sekolah bisa dapat ranking juara, nah kita hati-hati supaya jangan jatuh. Kenapa jatuh? Karena lupa, ya, bahwa Tuhan yang melakukannya semuanya. Ya, jadi lama-lama melakukan secara duniawi, ya, sehingga misi membangun diri sendiri, kepentingan pribadi, bukan memikirkan pekerjaan Tuhan. Itu makanya menjadi jatuh, ya. Jadi kalau kita sudah ya menerima pujian, menerima ya segala apapun yang menjadi ya kesenangan, ya hati-hati, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa semua itu dari Tuhan, dan kita kembalikan hormat pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ini orang hebat, orang kuat yang tidak mengandalkan Tuhan, hanya memegahkan kereta, memegahkan kuda, itu tidak bertahan. Ya, cepat yaitu mengalami mengalami kekeringan, ya, sehingga akhirnya bukan lagi mencari kepuasan di dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan manusianya, memegahkan kereta dan kuda, usaha pekerjaan, diandalkan semuanya, ya, orang seperti ini mengalami kekeringan. Orang yang mengalami kekeringan itu, ya, dia haus, ya, terus dia mencari kepuasan di dalam dunia, ya. Jadi dikatakan mabuk hawa nafsu daging, ya, mencari yaitu hiburan daging, mencari keinginan daging. Ya, itulah orang-orang yang tidak memegahkan nama Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah menerima Yesus dan Dia telah mencurahkan Roh-Nya untuk mengurapi kita semua, maka itu yang terus kita megahkan bahwa nama Tuhan, nama Yesus, yang memberikan kita bisa hidup kuat, bisa menjadi hebat, bisa kita juga berhasil dalam segala usaha pekerjaan. Maka harus kita tahu misi kita di dalam membangun kerajaan Allah, ya, bukan membangun pribadi kita. Karena visi kita adalah supaya kita beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.